Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Selina Alvelia, dengan NPM 2207116004 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ergen Suara dengan NPM 220711618. Perkenalkan, nama saya Friendly dengan NPM 2207111608. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kami mendapat aplikasi di bidang kesehatan. Tema yang akan kami ambil yaitu penyakit diabetes atau gula darah. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah manusia di atas batas normal. Berdasarkan data International Diabetes Federation, Indonesia berada di peringkat ke-7 negara dengan kasus diabetes terbanyak di dunia. Ketua Umum Perkumpulan Endokrinologi Indonesia mengatakan bahwa pasien diabetes di Indonesia kurang lebih ada 11 juta orang. Penyakit diabetes merupakan salah satu penyakit yang menelan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, muncul banyak sekali aplikasi di internet yang ditujukan untuk para penderita diabetes untuk dapat membantu merawat penyakit dan menghindari penyakit diabetes. Beberapa contoh aplikasi yang sudah ada di masyarakat yaitu pertama, My Sugar Track Blood Sugar. Aplikasi ini merupakan aplikasi buatan app World Infotech yang bertujuan untuk mencatat kadar glukosa dalam darah sesuai kemauan pengguna. Keunggulannya yaitu desain aplikasi yang sangat simpel, bisa digunakan untuk mencatat hal lain selain gula darah, misalnya seperti temperatur badan, tekanan darah, hemoglobin, saturasi oksigen, berat badan, hingga jadwal pengingat obat. Kekurangannya, inputan data masih secara manual atau harus dimasukkan sendiri, dan terdapat iklan yang cukup mengganggu pengguna. Potensi yang masih bisa dikembangkan, yang pertama yaitu potensi untuk mengintegrasikan aplikasi dengan fitur health smartphone. Dalam konteks diabetes, bisa dihubungkan dengan alat glukometer. UI aplikasi masih bisa ditingkatkan lagi supaya tidak terlalu monoton dan kaku. Aplikasi yang kedua yaitu aplikasi Teman Diabetes. Teman Diabetes merupakan aplikasi buatan Global Urban Essential yang berisi fitur lengkap seperti monitoring gula darah, konsultasi online, forum diskusi, dan artikel seputar diabetes. Keunggulannya yaitu yang pertama, fitur-fiturnya sangat lengkap dan dapat diakses secara gratis. Terdapat forum diskusi dan artikel yang sangat informatif bagi pengguna. Kekurangannya, aplikasi sering terputus dengan glukometer, tidak terdapat penanganan lebih lanjut dari data yang diinput, dan beberapa fitur yang tampilannya tidak user-friendly. Potensi yang masih bisa dikembangkan, yang pertama, memperbaiki tampilan aplikasi sehingga bisa digunakan oleh berbagai kalangan pengguna, baik dari usia muda hingga yang lanjut usia. Penambah fitur baru seperti tombol darurat, jadwal dan reminder minum obat, serta apotek online. Nah, untuk aplikasi yang terakhir ini ada Glucose Buddy. Glucose Buddy ini diciptakan oleh Azumio Inc. dengan tujuan untuk melacak gula darah pengguna. Nah, terdapat beberapa fitur atau keunggulan dari aplikasi ini seperti fitur untuk melacak gula darah pengguna tentunya, terus ada fitur untuk melacak konsumsi makanan pengguna, lalu ada juga fitur untuk mengelompokkan apakah gula darah pengguna itu termasuk normal atau tinggi. Nah, meski begitu, ada banyak kekurangan pada aplikasi ini seperti data-data yang digunakan pada aplikasi ini itu hanya data yang emang sudah ada dan sudah ditetapkan dalam aplikasi ini. Lalu selain itu ada juga kekurangan seperti fitur-fitur yang tidak lengkap, seperti tidak ada fitur untuk pengingat obat, tidak ada fitur untuk konsultasi, lalu juga bahasa yang digunakan dalam aplikasi ini itu hanya bahasa Inggris. Nah, melihat hal itu, banyak potensi yang masih bisa dikembangkan dalam aplikasi ini seperti menambahkan atau melengkapi fitur-fitur yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu fitur konsultasi dengan dokter, fitur pengingat obat, lalu bisa menambahkan bahasa seperti bahasa Indonesia, dan lain-lainnya. Melihat ketiga aplikasi yang sudah disebutkan tadi, kita menemukan banyak masalah dalam aplikasi kesehatan, dan dalam ini itu berarti konteksnya diabetes. Seperti contohnya yang pertama itu pada input data itu kebanyakan aplikasi masih manual, sehingga rawan terjadi kesalahan input terutama pada pengguna yang sudah lanjut usia. Hal itu akan berakibat fatal kepada output yang akan dihasilkan nanti. Lalu selain itu ada
Masalah seperti minimnya pengetahuan tentang makanan, terus habit, olahraga, minuman, dan sebagainya yang bisa menunjang kesembuhan para penderita diabetes. Lalu juga minimnya juga informasi tentang diabetes itu sendiri yang membuat para pengguna itu masih bingung bagaimana cara mereka merawat diri dengan baik. Nah, di sini itu kami menghadirkan sebuah solusi dengan menciptakan sebuah aplikasi yang memiliki fitur yang lengkap dari aplikasi-aplikasi tadi itu. Hal ini supaya para pengguna itu benar-benar siap dan aman dalam menghadapi diabetes ini. Fitur-fitur itu antara lain seperti yang pertama itu ada survei untuk mengecek gejala diabetes. Lalu yang kedua ada monitoring kadar gula darah serta parameter kesehatan lain seperti berat badan, tinggi, HbA1c, dan tekanan darah. Yang ketiga ada perencanaan menu makanan dan juga kuantitas minum. Lalu yang keempat ada monitoring kandungan gizi, makanan dan minuman. Yang kelima ada perencanaan jadwal minum obat yang disertai dengan notifikasi dan alarm. Yang keenam ada fitur yang terdiri dari forum umum, forum dokter, dan juga artikel. Lalu yang ketujuh, terhubung dengan alat insulin untuk penderita diabetes yang gula darahnya sudah sangat tinggi. Dan yang terakhir ada tombol darurat untuk menghubungi rumah sakit terdekat. Hal tersebutlah yang membedakan aplikasi kami dari aplikasi yang lainnya. Aplikasi kami ini memberikan penanganan jika dari survei itu mendeteksi bahwa pengguna itu terjangkit diabetes. Selain itu juga ada fitur di mana aplikasi ini memberikan evaluasi kondisi kesehatan dalam seminggu terakhir ini sehingga bisa membantu pengguna menjadi tahu apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai input dan output dari aplikasi kami. Aplikasi kami itu mendapatkan input dari glukometer dan juga pengguna yang berasal dari survei dan juga input data. Lalu untuk output, itu akan diberikan kepada pengidap diabetes, bisa juga pendampingnya, atau juga bisa ke dokter, perawat, dan juga rumah sakit. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang alur program aplikasi kami. Pada saat awal, saat user pertama kali menggunakan aplikasi, akan masuk ke menu login atau register. Jika user punya akun, akan langsung login. Jika belum, akan melakukan register terlebih dahulu. Kemudian, setelah pengguna baru melakukan register, akan lanjut ke pengisian informasi yang lebih lengkap, seperti dari umur, jenis kelamin, dan alamat, serta lain-lain. Setelah itu, pengguna baru akan melakukan survei untuk mencari tahu apakah pengguna tersebut memiliki gejala yang parah atau gejala yang ringan. Kemudian, setelah melakukan survei, akan lanjut ke menu utama. Nah, di menu utama ini terdapat fitur-fitur berupa forum, meal and hydration planner, data dan statistik, medicine scheduler, olahraga, serta yang terakhir adalah tombol darurat. Nah, yang pertama adalah forum. Di forum ini dibagi menjadi dua, yaitu forum umum dan forum dokter. Dalam forum umum, pengguna dapat berdiskusi dengan pengguna-pengguna lain, seperti mencari tips atau memberi tips, atau sekedar bercerita saja. Nah, di dalam forum dokter ini, para pengguna bisa melakukan diskusi atau konsultasi singkat bersama para dokter-dokter yang sedang online. Kemudian terdapat juga artikel untuk memberi informasi kepada para pengguna. Kemudian ada meal and hydration planner. Terdapat 3 fitur utama, yaitu pengingat minum. Pertama, pengingat minum ini tentunya berguna untuk menjaga hidrasi para pengguna supaya tidak lupa dalam meminum air. Kemudian ada rekomendasi makanan serta makanan yang wajib dihindari oleh para pengidap diabetes. Tentunya rekomendasi makanan ini akan ditinjau berdasarkan data-data dari user tentang seberapa parah gejala diabetesnya. Kemudian data dan statistik. Data dan statistik ini melalui data dan statistik ini, para pengguna bisa melihat laporan data. Kami menggunakan grafik untuk menyajikan laporan data supaya terlihat jelas perkembangan data dari user yang user masukkan. Kemudian, jika user memilih masukkan data, terdapat 2 cara, yaitu menggunakan Bluetooth. Bluetooth ini khusus untuk data glukosa darah. Jadi, aplikasi akan menghubungkan dengan glukometer. Kemudian, memasukkan data secara manual. Ini berupa kadar gula darah, tinggi badan, berat badan, dan parameter kesehatan lain. Nah,
Untuk kadar glukosa, jika user memasukkan data dan ternyata kadar glukosanya lebih dari 250 mg per desiliter, maka akan dilakukan suntik insulin, di mana aplikasi ini akan menghubungkan dengan alat suntik insulin otomatis. Kemudian ada medicine scheduler, di mana user bisa membuat jadwal minum obat serta melihat jadwal yang ada, supaya para pengguna tidak melewati atau lupa dalam minum obat. Selanjutnya ada olahraga. Olahraga ini terdiri dari rekomendasi olahraga. Tentunya rekomendasi olahraga yang kami sajikan ini ditinjau berdasarkan data-data dari pengguna, mungkin dari umur, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Kemudian tombol darurat. Tombol darurat ini berisi daftar-daftar rumah sakit terdekat yang bisa dihubungi. Jadi, jika user memilih untuk menghubungi rumah sakit tersebut, aplikasi akan secara langsung menelepon untuk memberitahu ada keadaan darurat. Nah, jika user sudah menggunakan menu-menu yang terdapat di sini, akan lanjut ke pemilihan apakah user ini sudah selesai. Jika belum, maka akan kembali ke menu utama. Dan jika user sudah selesai menggunakan aplikasi, maka user akan keluar dari aplikasi. Dan sampai di sini. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan atau menunjukkan mockup yang sudah kami buat. Nah, ini adalah tampilan pertama pada saat user pertama kali membuka aplikasi. Kemudian ini menu login. Jika belum punya akun akan masuk ke daftar atau register. Dan memasukkan data-data berupa nama lengkap dan lain-lain. Daftar. Kemudian akan masuk ke pengisian data yang lebih lengkap. Sampai ada kontak rumah sakit, terus kemudian nama penting, kontak pendamping. Nah, mulai. Ini adalah survei-surveinya. Kemudian jika user mencet kirim, akan langsung masuk ke menu utama. Nah, menu utama ini terdiri dari data statistik, insulin, perencana makanan, pengingat obat, forum, olahraga, dan tombol darurat. Yang pertama ada data dan statistik. Nah, di sini terdapat grafik data yang sudah user masukkan. Juga terdapat data-data parameter kesehatan, mulai dari tinggi badan, berat badan, hemoglobin darah, tekanan darah, dan suhu tubuh. Nah, jika user menambahkan, akan terdapat data-data yang bisa dimasukkan. Kemudian bisa juga menggunakan Bluetooth untuk hubungkan aplikasi dengan glukometer. Seperti ini. Nah, jika sudah melakukan pengisian, akan simpan. Nah, akan dilakukan survei lagi untuk memberi update gejala-gejala atau keadaan yang dialami pengguna. Nah, kemudian lanjut ke insulin. Nah, insulin ini akan muncul jika terdapat peringatan bahwa gula darahnya lebih dari 250 mg per desiliter. Kemudian perencana makanan, terdapat rekomendasi makanan, akan wajib dihindari. Kemudian juga pengingat untuk minum air. Kemudian ada pengingat obat. Nah, di sini user bisa memasukkan data seperti nama obatnya, kemudian dosis, dan juga waktu untuk diminum. Kemudian lanjut ke forum. Di sini terdapat forum dokter dan forum umum. Di dalam forum dokter bisa dipilih, akan ditampilkan dokter-dokter yang sedang online, dan user bisa memilih untuk menghubungkan dokter yang mana. Kemudian forum umum, terdapat tips-tips atau cara diskusi, pertanyaan, dan lain-lain. Kemudian di bagian artikel, terdapat artikel-artikel mengenai diabetes. Nah, kemudian ada olahraga. Terdapat rekomendasi-rekomendasi olahraga bisa dilakukan. Kemudian ada tombol darurat, di mana akan diberi daftar rumah sakit. Mulai dari yang terdekat hingga yang agak jauh. Nah, jika user memilih ini, akan langsung hubungi sekarang. Nah, jika user sudah selesai menggunakan aplikasi, maka user bisa langsung keluar dari aplikasi tersebut. Nah, seperti itu penjelasan dari aplikasi kami. Terima kasih sudah menonton.